Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana Allah telah mengirimkan kepada kita semuanya, Allah telah menurunkan kepada kita semuanya, atau Allah telah menganugerahkan kepada kita semuanya berupa nikmat. Dan nikmat yang terbesar itulah nikmat keimanan yang masih berada di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan nikmat ini selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, Ustadz dan Ustazah sekalian, di sini kami akan menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini mungkin sangat masyhur dibagi kalangan orang-orang yang sudah sering ya belajar, yaitu hadis Arba'in urutan nomor 7, yang mana judulnya adalah Ad-Din Nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita jangan memahami nasihat bagaimana ya. An Abi Ruqayyah Tamimi Ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ad-dinu nasiha thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW berkata atau berbicara kepada para sahabatnya, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bingung. Bukan berarti para sahabat belum paham ya. Pengen menjelaskan lagi. Namanya ini adalah namanya biar nanti penjelasan hadis ini itu semuanya paham. Kemudian Rasulullah mengulang hadis ini sampai 3 kali. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kepada siapa? Atau untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama itu adalah untuk Allah, kedua untuk kitab, ketiga untuk Rasul, keempat untuk pemimpin kaum muslimin, dan kelima kepada umumnya kaum muslimin. Nah, kalau jangan kita menerjemahkan agama itu adalah nasihat seperti terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau kita menerjemahkan seperti bahasa Indonesia, masa nasihat untuk Allah? Masa nasihat untuk Rasulullah? Masa nasihat untuk kitabullah? Kita ambil penjelasannya. Maka dijelaskan oleh Al-Khattabi, yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan. Sedangkan Ibnu Salah mengatakan melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebaikan yang berhubungan dengan nasihat objek kita. Contoh yang pertama tadi, nasihat untuk Allah. Jadi di sini nasihat untuk Allah yaitu adalah mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Berarti kita mengesahkan Allah dengan bertauhid dengan tauhid rububiyah terlebih dahulu. Kita mengenal tauhid rububiyah, kemudian baru tauhid uluhiyah, dan terakhir adalah tauhid asmaul wa sifat. Berarti kita mengesahkan Allah, membersihkan ibadah kita, ikhlas beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita itu ada tercampur dengan bau-bau yang kotor. Contohnya syirik. Kita sudah tahu semuanya syirik itu adalah perbuatan yang sangat besar. Di dalam surah Luqman sudah dijelaskan ketika Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan kau mensyirikkan Allah. Karena syirik itu sesuatu hal yang sangat besar dosanya. Yang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kitab. Atau untuk Rasulullah, kita kitab aja dulu. Untuk kitab, berarti setiap kitab yang Allah turunkan kepada manusia, yang terutama yang beriman kepada Allah, kita imani. Baik itu dari kitab Zabur, Taurat, Injil, bahkan yang pada umat Nabi Muhammad yang terkenal dengan Al-Quran. Banyak orang sekarang beriman kepada Al-Quran tapi tidak pernah membacanya. Membacanya tapi tidak pernah menghayati maknanya. Nah, kemudian tidak juga pernah melakukan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya, ini kitab suci saya ini. Buktinya mana?
buktinya mana? Ya nasihat di sini maksudnya kita mengimaninya, kemudian kita ambil nasihat atau perintah-perintah dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kita menghormatinya, jangan sampai Al-Quran itu kita taruh lebih tinggi daripada lutut kita. Maksudnya lebih rendah daripada lutut kita. Lebih rendah daripada lutut kita. Ya, jangankan Al-Quran, ilmu agama saja, ilmu yang lain kita belajarnya itu harus kita hormati kitabnya agar kita mendapatkan keberkahannya. Ini bagaimana sih kitab suci yang langsung lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yaitu nasihat wali rasulihi, yaitu nasihat kepada Rasulullah. Maksudnya gimana? Kita mengimani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Setiap yang dibawa oleh Rasul itu adalah wahyu. Bukti tanda kita beriman kepada Allah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan yang selanjutnya adalah wali ammatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Kita sudah tahu pemimpin di sini adalah suatu penguasa di suatu daerah, baik itu bangsa maupun negara. Di sini kita tidak maksudnya menaati pemimpin itu ada kategorinya. Ada kategorinya. Kita tahu dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Pertama itu ati Allah, ada kalimat ati Allah. Kedua ati Rasul. Yang ketiga wa ulil amri. Kenapa enggak pakai enggak pakai wa ati ul amri? Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu adalah suatu hal yang mutlak. Suatu hal yang mutlak. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan kepada ulil amri, kepada pemimpin itu ada syaratnya. Kita bisa memberi nasihat kepada mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Apabila mereka melakukan kerusakan, maka dianjurkan bagi kita untuk memperingatkan mereka agar kita saling berbuat melakukan dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah a'immatul muslimin, dan umumnya kepada kaum muslimin. Kita tahu hadisnya mungkin ya. Idza ra'aitumul munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat satu kemungkaran, cegahlah dia dengan tanganmu. Tanganmu itu di situ adalah luas maknanya ya, bukan dengan dipukul, tidak. Dengan kekuasaan kita di suatu daerah tersebut. Yang kedua adalah dengan lisannya, dengan memberi nasihat-nasihat. Dan yang ketiga adalah dengan diamnya kita, dengan hati ya. Berarti diam kita nih, kita mengingkari. Nah itu maksudnya. Berarti itulah selamanya iman. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami sendiri dan juga buat yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.